Sutra Trata yang menakjubkan, Bab 12 Devadatta, Sinvasyang Sutra Tratai, episode 1342. Lautan kebijaksanaan dari Manjusri telah menuntun tiada terhingga. Artinya, orang yang pandai dalam membabarkan dharma tidak memilih tempat dalam menuntun para makhluk dengan baik. Dalam membimbing para makhluk, tidak memilih kapasitas. Semakin rendah derajat tempatnya, semakin perhatian pula, semakin luas penggarapan dan bimbingan dengan dharma. Sesuai kapasitas menebarkan benih kebajikan. Semakin takabur orangnya, semakin cermat dalam memberikan pengajaran. Mengajar dan membimbingnya dalam merobohkan gunung dari kesombongan dan keangkuhan. Artinya adalah orang yang pandai dalam membabarkan dharma. Jika dharma telah masuk ke dalam hati, dengan dharma yang mereka pahami dari dalam hati, lalu masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk. Setelah mereka memahami dharma ini, mereka membabarkan dharma dari pengalaman pribadinya. Tentu saja ini adalah orang yang pandai dalam membabarkan dharma. Meskipun demikianlah yang saya dengar, sutra dikatakan sedemikian. Tetapi mendengar sutra dan meresapinya ke dalam hati, diukir di dalam hati kita sendiri. Yang dipahami perlu disatukan dengan orang, masalah, dan benda. Lalu berada di kerumunan orang banyak, membabarkan lagi dharma yang telah dipahami. Artinya menyerap dharma lalu mencernanya. Memiliki dharma di tubuh dan pikiran kita, lalu dibabarkan lagi. Ini dinamakan orang yang pandai dalam membabarkan dharma. Oleh itu, tidak memilih tempat dalam menuntun para makhluk dengan baik. Dengan sendirinya, dimanapun kita berada, kita dapat membimbing dan mengubah para makhluk. Tidak peduli dimanapun tempatnya, apakah bahasanya dapat dimengerti atau tidak, jika dharma diserap ke dalam batin dan selamanya akan tetap ditanam dalam diri. Karena dharma di dalam batin kita memupuk kebajikan ini melalui tindakan kita. Dengan sendirinya, walaupun ada halangan bahasa, namun dharma dapat menyentuh para makhluk. Lihatlah banyak pengkhotbah, meskipun mereka bukan penganut Buddha, apakah mereka Katolik atau Kristen, sangat awal dulu kala seperti George Leslie Mackay dan Albert Schweitzer, orang-orang seperti ini mereka datang dari tempat yang sangat makmur. Mereka memiliki semangat keyakinan. Mereka pergi ke tempat yang penuh penderitaan. Mereka tidak tega akan penderitaan para makhluk di tempat itu. Dia memahami tentang Afrika sangat memerlukan pasokan dan perawatan medis. Maka dia akan kembali untuk belajar kedokteran. Kemudian mengumpulkan persediaan materi untuk membantu orang dan perawatan medis untuk menyelamatkan orang. Mackay datang ke Taiwan. Pada waktu itu, Taiwan juga membutuhkan. Saya pernah melihat balai memorialnya, yaitu di pedesaan untuk merawat gigi. Tidak perlu menggunakan kursi perawatan. Pada saat itu tidak ada yang demikian. Seperti kita sekarang, alat medis yang begitu lengkap. Dia menjinjing tasnya. Menjinjing tas alat medis menuju ke desa. Terkadang bahkan tidak ada kursi untuk diduduki. Mendengar bahwa ada yang sakit gigi memintanya untuk membuka mulut, menggoyangnya. Dia berkata, "Ini sudah goyang." Berdiri dan mencabutnya begitu saja. Melihat foto yang demikian pada era itu, pada waktu itu juga penuh dengan hati cinta kasih. Bisakah mereka mengerti bahasa satu sama lain? Juga tidak bisa mengerti. Harus mengandalkan orang untuk menerjemahkan. Apakah terjemahannya tepat atau tidak tepat? Semuanya tidak tahu. Tetapi sikapnya, menggunakan tindakannya untuk mendekati orang, dengan sendirinya orang akan percaya. Setelah percaya, maka akan tergugah. Bahasa adalah perlahan-lahan dipelajari. Jadi belajar ajaran Buddha, membabarkan dharma juga sama. Kita hanya membicarakan ajaran Buddha. Bisa mengatakan tapi tidak bisa mempraktikkan. Batin kita tidak memiliki kebajikan. Hanya dalam konsep ada mendengarkan dharma, mengandalkan kepandaian dan kapasitas tinggi.
mengingat dharma ini untuk diajarkan kepada orang lain. Dengan demikian, jika diri sendiri tidak menerima dan menggunakannya, maka tidak ada kebajikan. Jadi, tanpa kebajikan, walaupun Anda mengatakannya dengan sangat baik, hanya membuat orang mendengarkannya saja. Benar-benar ingin agar dapat membangkitkan batin mereka, membimbing dan menyadarkannya untuk menyerap, menerima dan menggunakan ajaran Buddha. Ini akan tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kita sering mengatakan keyakinan, ikrar, dan praktik. Mempelajari ajaran Buddha harus seperti itu. Percaya akan Dharma. Harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Serta kita harus mempraktikannya ke dalam tindakan dan masuk ke dalam kerumunan orang. Mendedikasikan tubuh dan pikiran kita untuk melayani, bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Jika bisa melakukannya seperti itu, makhluk hidup dimanapun berada, di saat mereka paling membutuhkan bantuan, kita dapat bersumbangsi. Dengan cara seperti itu, tentu saja batin mereka akan dapat bersatu dengan kita. Apa yang kita katakan, maka mereka akan bersungguh hati untuk menerimanya dan menerima ajaran yang kita sampaikan. Oleh karena itu, tidak memilih tempat dalam menuntun para makhluk dengan baik. Di tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, dia juga masih dapat pandai dalam membabarkan Dharma. Ini adalah orang yang pandai dalam membabarkan Dharma. Dia dapat membabarkan Dharma dimanapun dia berada. Dapat untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk hidup. Bukan hanya membabarkan Dharma kepada mereka saja, melainkan juga harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ini adalah tidak memilih tempat dalam menuntun para makhluk dengan baik. Dalam membimbing para makhluk tidak memilih kapasitas. Inilah yang diperlukan. Dalam membimbing dan menyelamatkan para makhluk, tidak peduli akan kapasitas mereka ataupun usia mereka. Selalu ada cara untuk mempengaruhi dan membimbing mereka, yang mana dapat membuat orang lain lebih dekat dengannya. Saya melihat tayangan Bodhisattva Akar Rumput atau Bodhisattva PL. Ada terlihat sekelompok komite lanjut usia yang senior. Umur mereka sudah lebih dari 80 tahun. Seperti ada seorang nyonya Chen Wang Inhua, dia dulunya adalah seorang guru SD. Suaminya adalah guru di sekolah Taipei First Girls. Semuanya sama-sama guru. Mereka sudah berumur 80 tahun lebih. Setelah pensiun, istrinya telah dilantik sebagai komite. Suaminya dilantik sebagai komisaris kehormatan dan mereka memiliki tekad dan ikrar yang sama. Dan keduanya juga sangat baik dalam pembinaan diri. Suami istri adalah satu hati. Bukan hanya sebagai pasangan teladan bagi orang lain, dalam dunia pendidikan mereka juga merupakan guru teladan. Dan keluarga ini juga menerima penghargaan dari pemerintah sebagai teladan dalam hal berbakti. Dalam kehidupan Nyonya Chen, dia sangat bersungguh hati dalam karirnya, dan juga sangat bertanggung jawab dalam keluarganya. Dia dan suaminya memiliki tekad yang sama. Kemudian setelah pensiun, dia ada mendengar tentang misi pelestarian lingkungan Ceci. Setelah memahami misi pelestarian lingkungan bahwa bumi adalah tempat tinggal bersama, dan untuk melindungi bumi adalah tanggung jawab bersama, jadi dia merasa bahwa pelestarian lingkungan hendaknya dijalankan oleh setiap rumah dan setiap orang. Lalu harus dengan metode seperti apa? Dia berkata demikian, kita harus turut serta dalam praktik nyata. Tidak cukup hanya dengan mengajak orang melakukan, kita juga harus turut melakukan sebagai contoh untuk orang lain. Maka di dalam lingkungan mereka, baik itu toko ataupun setiap gang, dia akan pergi untuk mempromosikan ke setiap rumah untuk menjelaskan prinsip daripada pelestarian lingkungan. Dia meyakinkan semua orang hingga mereka merasa bahwa benar, ini adalah tanggung jawab bersama. Walaupun tidak ada waktu untuk ikut dalam kegiatan pelestarian lingkungan, tetapi barang yang masih bisa digunakan di dalam rumah saya, barang yang masih bersih akan saya pisahkan, dan pada waktunya para Bodhisattva PL akan datang menjemput.
Lantas bagaimana dengan mereka yang tinggal di lantai atas? Ada sebagian rumah tingkat tua yang tidak memiliki elevator. Bagaimana menurunkan barang-barang tersebut? Dia akan pergi ke setiap rumah untuk mengajarkan bagaimana untuk memilah, kemudian dimasukkan ke dalam kantong dan mengikatnya. Ketika saya datang, saya akan menggunakan troli, menaruhnya di bawah. Tolong kalian dorong kantong tersebut dari lantai atas, menuruninya sampai setiap anak tangga. Tentu saja satu kantong demi satu kantong barang yang telah dipilah adalah demikian didorong dari atas. Dia otomatis bergulir hingga ke bawah. Tergantung dia di lantai berapa. Jika masih belum sampai bawah, masih harus terus mendorongnya ke bawah. Troli dia taruh di lantai paling bawah, taruh di mulut tangga. Rumah tingkat zaman dulu tangganya tidak begitu lebar, pas dengan troli itu. Mendorongnya di mulut tangga, dia terus menggulirnya, terus turun ke bawah di tangga paling bawah, demikian pas-pasan. Begitu pas di atas troli, dia begini menariknya sudah bisa didaur ulang. Barang ini harus bagaimana? Troli ini demikian ditarik adalah di depan taman umum. Taman umum ada satu gazebo. Gazebo ini adalah tempatnya berkumpul membabarkan dharma, tempat pilah. Dia terus dengan beberapa lansia ini, atau anak muda atau anak-anak kecil, dia akan mengajak mereka semua. Orang yang punya waktu, datanglah, ke sini berteduh, datang bantu memilah. Di sini gunting kertas, di sini merobek kertas. Kita memilah barang daur ulang di sini. Setelah memilah satu kantong demi satu kantong, dia mulai mengobrol tentang dharma apa yang dibabarkan oleh master dan apa yang dilakukan Ceci. Jadi karena itu tidak sedikit orang yang berhasil dia bimbing hingga menjadi relawan yang berseragam. Dengan mengikuti pelatihan relawan, kemudian juga dilantik sebagai komite. Perjalanan keliling Taiwan saya kali ini, sekelompok bodhisatwa lansia datang untuk naik ke atas panggung dan bercerita tentang komunitas mereka. Cerita mereka sangat menarik dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi tidak peduli toko apapun, tidak peduli gang manapun, setiap rumah dan orang mempraktikkan kemurnian pada sumbernya. Mereka dapat memberitahu semua orang tentang alam, asal-usul daur ulang, dan tujuan dari daur ulang, dan bagaimana cara reproduksinya, sehingga orang-orang mengetahuinya. Kemudian mereka berkumpul bersama dan memilah-milah sambil mendengarkan dharma, di mana Ceci melakukan bantuan bencana dan ke negara mana bantuan tersebut untuk bersumbangsi, di sanalah mereka membabarkan dharma. Ini adalah dalam membimbing para makhluk tidak memilih kapasitas. Tanpa memilih kapasitas seperti apa, ada orang tua, ada orang muda, ada anak-anak, semua orang seperti itu. Di tempat tersebut melakukannya dengan sukacita. Dengan sukacita mendengarkan dharma. Dharma dapat masuk ke dalam hati mereka. Mereka dapat memahami apa yang Suci lakukan saat ini. Inilah yang dilakukan oleh bodhisatwa lansia. Oleh karena itu, asalkan memiliki tekad, diri sendiri bisa melakukan untuk dijadikan contoh. Dengan sendirinya dapat menjadi teladan. Dengan sendirinya saat melangkah kemanapun, semua orang akan mendengar kebajikannya, dan semua orang akan bersukacita dan menerimanya. Inilah cara dia melatih diri di kesehariannya. Oleh karena itu, kapasitas para makhluk tiada bedanya. Semakin rendah derajat tempatnya, semakin perhatian pula. Ini artinya, semakin berada di tempat yang kurang baik, mereka tetap bersungguh hati, sehingga mereka dapat melakukan dengan sangat sukacita, dan juga sangat menarik. Barusan sudah saya sampaikan, satu bodhisatwa telah berhasil membawa barang daur ulang dari lantai 4 atau lantai 5, mendorong satu persatu kantong barang daur ulang dari lantai ke lantai. Dia melakukannya dengan cara yang sederhana. Troli yang beroda 4 didorong dekat tangga, dan barang yang didorong sampai jatuh ke bawah. Lalu dia dengan mudah pergi dengan mendorong trolinya. Lihat, inilah metodenya atau kebijaksanaannya. Lingkungan yang tidak mendukung, apabila orang naik setiap lantai dan membawa turun dari setiap lantai,
maka akan sangat lelah, sehingga dengan kesungguhan hatinya dan ketelitiannya sangat bijaksana, membuat orang tersentuh. Ini yang kita terapkan di Taiwan seperti ini. Para lansia ini sedang melakukan hal yang sangat sederhana sebagai perumpamaan terhadap prinsip kebenaran yang sangat dalam ini. Kita akan memahaminya. Terlebih lagi, Bodhisattva menyelamatkan para makhluk dimanapun tempatnya. Mackay dan Schweitzer yang baru saja disebutkan semuanya adalah teladan. Adalah teladan bagi umat beragama sebagai teladan dalam melakukan kegiatan kemanusiaan di dunia ini. Ini adalah prinsip kebenaran, yaitu perlu orang dan masalah untuk melakukannya, untuk menunjukkannya. Dengan demikian dia juga sedang menyebarkan ajaran. Dengan demikian dia juga bersumbangsi bagi orang banyak. Ini adalah dalam membimbing para makhluk, tidak memilih kapasitas. Semakin rendah derajat tempatnya, semakin perhatian pula. Untuk bersumbangsi, ini semua adalah orang yang melakukannya. Pencerahan yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kita semakin luas penggarapan dan bimbingan dengan Dharma, asalkan batinmu memiliki Dharma, Anda bersungguh hati, walaupun Anda melakukan hal apapun cakupannya akan semakin luas. Dunia ini pada awalnya adalah tanah yang digarap oleh para bodhisattva. Batin para makhluk tidak lain adalah objek yang digugah dan dibimbing oleh para bodhisattva. Jadi penggarapan dan bimbingan dengan Dharma berharap agar Dharma ini dapat diserap di dalam batin para makhluk, menggugah dan membimbing mereka. Di negara manapun, di tempat manapun, mereka semua dapat melakukannya. Maka dikatakan semakin luas penggarapan dan bimbingan dengan Dharma. Tidak takut dalam kondisi apapun, tidak takut komunikasi tidak lancar. Asalkan kebajikan kita mencukupi, ingin belajar pun tidak akan sulit, sesuai kapasitas. Kapasitas ini ada akar kapasitas yang membuat mereka menjadi sangat sombong. Ini sama seperti Bodhisattva Manjusri membimbing para makhluk di istana Raja Naga. Bodhisattva Prasnakuta berkata, bagaimana Dharma bisa dibabarkan di tempat itu, terutama di istana Raja Naga? Sifat naga biasanya sangat angkuh. Bagaimana mereka bisa menerima Dharma? Mereka yang sanggup menerima Dharma seharusnya tidak banyak, juga tidak akan sangat banyak. Tepatnya berapa banyak? Namun dengan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri, beliau adalah sesuai kapasitas menebarkan benih kebajikan. Dia ingin menggarap dan membimbing dengan Dharma, menjalankan Dharma ini. Tidak peduli di mana, tidak peduli apa akar kapasitasnya, beliau bisa menyadari dan memasukkan Dharma ini ke dalam batin mereka. Jadi harus sesuai dengan kapasitas. Beliau menerapkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jadi sesuai kapasitas menebarkan benih. Beliau memiliki welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jadi sesuai dengan kapasitas para makhluk. Sehingga semakin takabur orangnya, semakin cermat dalam memberikan pengajaran. Semakin takabur orangnya, harus semakin cermat dalam memberikan pengajaran. Harus sangat cermat dan teliti. Jika tidak, mereka begitu angkuh. Sekali tidak hati-hati, bukan hanya tidak akan berhasil membimbing mereka, sebaliknya membuat mereka memberontak dan menyakiti orang lain. Jadi semakin takabur orangnya, semakin cermat dalam memberikan pengajaran. Beliau memiliki metode yang begitu cermat untuk menundukkan keangkuhan dan kesombongan mereka. Keangkuhan dan kesombongan ini, kita harus sangat cermat. Berbicara harus dengan sangat cermat. Sehingga sering dikatakan harus sesuai kapasitas, waktu, dan tempat. Kita berbicara harus demikian. Dan membabarkan Dharma juga harus demikian. Maka mengajar dan membimbingnya dalam merobohkan gunung dari kesombongan dan keangkuhan. Betapapun tinggi hati dan angkuhnya mereka, amat mementingkan diri sendiri. Diukur dari keangkuhan ini, bisa terlihat betapa sombong dan angkuhnya mereka. Namun asalkan kita tahu akan metodenya, dengan sendirinya keangkuhan dan kesombongan ini, yang tingginya laksana gunung, semua ada cara untuk melenyapkannya. Ini artinya orang yang pandai membabarkan Dharma,
Diri kita sendiri mesti memiliki pembinaan diri terlebih dahulu. Harus memiliki moral. Dalam batin mempunyai ketulusan, keberanian, keyakinan, dan kebenaran. Yang dipraktikkan keluar adalah cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Di dalam batin kita mempunyai pembinaan diri, dan yang dicerminkan di luar adalah perilaku yang bermoral. Dengan demikian tentu kita akan dapat membimbing para makhluk. Jadi Prasnakuta dan Manjusri, yang satu memiliki sedikit keraguan, sedangkan satu lagi memiliki kepercayaan diri. Hal ini tidak akan habis untuk diceritakan, orang yang mendengarkan pun tidak akan dapat memahaminya. Jadi para makhluk yang menerima ajaran, dalam seketika itu mereka berkumpul untuk memberikan bukti bahwa mereka telah mendapatkan pengajaran dan bimbingan serta terselamatkan. Telah mendapatkan adalah pada masa lampau mereka telah menerima ajaran, sehingga sekarang mereka telah berhasil dibimbing. Telah adalah masa lampau. Tanpa henti, mereka senantiasa mendapat bimbingan ini. Jadi mengikuti ajaran dari bimbingan ini. Telah menjadi orang yang telah dibimbing. Sekarang jalinan jodoh telah matang. Saat Manjusri bersama bodhisattva lainnya sedang membahas tentang Dharma, mereka bisa seketika berkumpul di saat yang tepat untuk memberi bukti bahwa mereka telah benar-benar menerima ajaran. Para makhluk yang telah ditransformasi seketika berkumpul guna memberikan bukti kalau mereka telah mendapatkan pengajaran dan bimbingan serta terselamatkan. Dia terlebih dahulu menggunakan metode terampil membicarakan kebenaran tentang penderitaan dan sebab penderitaan agar semuanya dapat memahami Dharma tentang lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sekarang semuanya berdiam dalam makna kekosongan daripada kendaraan besar. Praktik kebijaksanaan dan kebajikan dari Manjusri adalah seluas lautan. Mereka yang menaiki bunga teratai dan berdiam di angkasa menunjukkan kalau para makhluk yang dituntun dan ditransformasikan adalah tiada terhingga jumlahnya. Kita sering melihat bodhisattva atau relawan kita berada di kumpulan orang banyak, atau berkunjung ke penjara. Ada beberapa orang relawan membawa beberapa kaligrafi dan lukisan kepada saya. Mereka berkata bahwa kaligrafi dan lukisan ini adalah hasil dari teman-teman di penjara. Mereka dengan bersungguh hati menulis pengalaman mereka dan berharap relawan membawa pulang hasil karya mereka kepada saya, mengekspresikan rasa syukur mereka pada relawan Ceci yang mengubah mereka di dalam penjara. Mereka semua memiliki banyak bakat, menunjukkan bakat masing-masing. Tulisan kaligrafi mereka sangat indah, yang dibawa pulang sebagai hadiah. Ini menunjukkan sekelompok orang-orang ini ke penjara dengan tujuan mengajari dan mengubah mereka. Rasa syukur mereka ada sebuah bukti. Jikalau tidak, orang-orang akan berpikir ke penjara untuk mengubah mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dengan Dharma pasti ada jalan. Maka bukti ini dikirim untuk menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun orangnya tidak bisa keluar, tetapi kelompok mereka mengirim kembali lukisan-lukisan ini. Ini adalah makna yang sama. Jadi Manjusri terlebih dahulu menggunakan metode terampil membicarakan kebenaran tentang penderitaan dan sebab penderitaan. Ketika Manjusri mulai membimbing dan mengubah para makhluk juga sama seperti Sang Buddha. Manjusri mengajarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi ketika Manjusri mulai mengubah orang-orang dengan kapasitas ini, Manjusri terlebih dahulu menggunakan metode terampil, membicarakan kebenaran tentang penderitaan dan sebab penderitaan, agar semuanya dapat memahami Dharma tentang lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Baru dengan perlahan mereka bisa memahami Dharma tentang lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pertama-tama ada penderitaan, yang disebabkan sebab penderitaan. Sekarang mereka memahaminya. Bagaimana mereka bisa melenyapkannya? Sebab dari penderitaan ini tentu saja adalah kekotoran batin, kerisauan dan delusi seperti butiran debu yang terakumulasi.
Jadi, kekotoran batin dan kerisauan menyebabkan manusia menciptakan karma dan mengalami penderitaan. Mereka belajar tentang sumber dari penderitaan ini. Jadi, mereka menjadi paham dan memahami cara melenyapkannya. Bagaimana untuk melenyapkan karma buruk ini? Artinya mereka harus segera membina jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mereka sudah memahami ini. Jadi sekarang semuanya berdiam dalam makna kekosongan daripada kendaraan besar. Sekarang semuanya memahami ajaran kendaraan kecil. Memahami semuanya. Mereka harus menghapuskan kekotoran batin. Sekarang mereka sudah beralih dari yang kecil ke besar. Sekarang semuanya berdiam dalam makna kekosongan daripada kendaraan besar. Jadi praktik kebijaksanaan dan kebajikan dari Manjusri adalah seluas lautan. Kebijaksanaan dari Manjusri dan kebajikannya luas seperti lautan. Jadi ini mengumpamakan bagaimana Bodhisattva Manjusri masuk ke istana laut untuk mengubah para makhluk. Di tempat itu Manjusri menaklukkan keangkuhan para makhluk. Oleh karena itu mereka yang menaiki bunga teratai dan berdiam di angkasa, oleh karena itu telah muncul bunga teratai di tengah lautan. Bunga teratai berdaun 1000. Bodhisattva yang tidak terhitung jumlahnya menaiki bunga teratai berdaun 1000 yang muncul dari laut ke angkasa. Berdiam di angkasa. Ini menunjukkan Bodhisattva Manjusri, para makhluk yang telah berhasil dibimbing oleh beliau, menunjukkan kalau para makhluk yang dituntun dan ditransformasikan adalah tiada terhingga jumlahnya. Jumlahnya sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Harus dengan memperlihatkan mereka yang telah berhasil dibimbing, dengan sendirinya mereka akan muncul. Penggalan naskah ini, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Ajaran kendaraan besar telah mendapatkan kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Kebijaksanaan mendasar dan kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan, kita telah membahasnya. Meskipun bukan dari hati dan juga bukan jalinan jodoh eksternal. Telah mencapai puncak tertinggi adalah dharma tertinggi yang menjunjung kesetaraan. Para makhluk adalah setara, tidak membedakan 6 alam kehidupan melalui 4 jenis kelahiran. Semua makhluk adalah setara, sehingga tidak ada tempat yang tidak bisa dibimbing. Tidak ada kapasitas yang tidak bisa diubah. Prinsip yang sama. Naskah sutra sebelumnya mengatakan. Manjusri menjawab, jumlahnya tak terhingga, tidak terhitung lagi, tidak dapat diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran. Tunggu sekejap dan engkau akan membuktikannya sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, tak terhitung bodhisattva yang duduk di atas bunga-bunga teratai mustika, muncul dari dalam samudera dan pergi menuju puncak Purunasar, lalu berdiam di angkasa. Sutra Teratai Bab 12 Devadatta. Bunga teratai jumlahnya sangat banyak. Bodhisattva muncul di puncak Purunasar, berdiam di tengah angkasa. Para bodhisattva ini semuanya dibimbing dan dituntun oleh Manjusri, telah menyempurnakan segala praktik bodhisattva. Semua secara bersama-sama mendiskusikan 6 paramita. Sutra Teratai Bab 12 Devadatta. Lihat, begitu banyak bodhisattva yang duduk di atas bunga teratai mustika di angkasa. Mereka muncul dari samudra. Ini mengacu pada lautan kebajikan dan kebijaksanaan. Itulah berapa banyak yang diubah. Duduk di atas bunga teratai menunjukkan semua kerisauan dan kegelapan batin telah dilenyapkan. Setiap orang telah berubah dari kecil menjadi besar dan menjadi bodhisattva. Jadi para bodhisattva ini, semuanya yang dibimbing dan dituntun oleh Manjusri telah menyempurnakan segala praktik bodhisattva. Semua secara bersama-sama mendiskusikan 6 paramita. Ini tidak hanya menerima ajaran Buddha, namun telah memperhatikan dalam tindakan nyata. Juga semua orang berkumpul untuk mendiskusikan 6 paramita. Ini seperti bodhisattva lansia membawa dar ulang ke gazebo, di mana juga bisa mendengarkan dharma. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi selanjutnya naskah sutra bagian ini mengatakan demikian. Mereka yang sebelumnya adalah Sravaka berada di angkasa dan membicarakan praktik-praktik kesravakaan.
Sekarang semuanya melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Manjusri berkata kepada Prasnakuta, "Demikianlah perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudera." Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Mereka yang sebelumnya adalah Sravaka. Ketika mereka berada di angkasa, juga membicarakan hal-hal tentang praktik keseravakaan. Sekarang melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Jadi kekosongan ini, para Sravaka cenderung ke arah kekosongan. Namun bodhisattva dari kendaraan besar tahu arti dari kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Jadi Manjusri berkata kepada Prasnakuta, "Demikianlah perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudra." Bodhisattva Manjusri berkata demikian kepada Bodhisattva Prasnakuta. Yang dibabarkan sebenarnya sangat sulit dipahami. Sekarang kamu telah melihatnya. Semestinya sudah memahami. Jadi semua makhluk pada awalnya adalah berkapasitas rendah, berdiam di angkasa dari kawasan bawah. Mereka yang sebelumnya adalah Sravaka berada di angkasa dan membicarakan praktik-praktik keseravakaan. Pada awalnya adalah berkapasitas rendah. Ketika berdiam di angkasa dari kawasan bawah, mereka membicarakan jalan keseravakaan. Jadi terlebih dahulu menggunakan ajaran sementara agar mereka berdiam di jalan kecil, hanya mengajarkan hal-hal mengenai penderitaan, sebab penderitaan dan sebagainya. Alam hampa kawasan bawah adalah kawasan di bawah alam hampa. Mereka membahas tentang jalan keseravakaan. Terlebih dahulu menggunakan ajaran sementara agar berdiam di jalan kecil. Pada awalnya semua orang menerima ajaran dari kendaraan kecil. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 12 nidana dan lainnya, 37 faktor pendukung menuju pencerahan dan lainnya, semua ajaran ini harus dipahami dan secara perlahan akan menghapus kerisauan batin. Melalui pengajaran ini, juga akan mengajarkan hal-hal seperti ini. Saat ini semua orang mempraktikkan ajaran kendaraan besar tentang teori kekosongan. Sekarang sudah mendengar tentang kebenaran agung dari Dharma. Mempraktikkan hakikat sejati Dharma adalah dengan terjun ke kerumunan orang banyak dan menyelamatkan para makhluk. Itulah 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Harus dipenuhi. Latihan ini harus dipraktikkan. Oleh karena itu, prinsip dari hakikat ini, pengetahuan tentang teori kekosongan dari ajaran kendaraan besar. Ketika Anda berada di tengah orang banyak, tidak memiliki kemelekatan, tidak tercemar oleh kerisauan dan kegelapan batin, itulah makna kekosongan dari ajaran kendaraan besar. Sekarang semuanya melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Sekarang telah mendengar tentang realitas sejati, semuanya berdiam dalam makna kekosongan dari kendaraan besar. Orang-orang dengan kebijaksanaan unggul ini membalik dari ajaran yang cenderung pada kekosongan untuk memasuki jalan sejati yang sempurna. Sekarang semuanya melatih kekosongan yang tak terbayangkan dan secara bertahap memahami kebenaran tentang lenyapnya penderitaan dan menghayati kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Orang-orang dengan kebijaksanaan unggul ini adalah dari ajaran kekosongan. Dari ajaran kekosongan ini masuk ke ajaran sejati yang sempurna. Cenderung pada kekosongan yang dimaksud adalah kekosongan dari kendaraan kecil. Namun sekarang sudah memahami Dharma sejati, maka sudah memasuki ajaran sejati yang sempurna. Ajaran yang sempurna yakni Sutra Teratai. Ajaran kecil, sedang dan besar semua tercakup di dalamnya, agar tidak ada celah bagi kita untuk menyimpang. Maka jalan sejati yang sempurna. Sekarang semuanya melatih kekosongan yang tak terbayangkan. Kekosongan yang tak terbayangkan adalah dalam kekosongan sejati terdapat keberadaan yang menakjubkan. Oleh karena itu, secara bertahap memahami kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. Dari penderitaan dan sebab penderitaan, sehingga secara perlahan-lahan memahami nilai kebenaran dari lenyapnya penderitaan. Bagaimana caranya menghilangkan kerisauan? Akan mulai memahami semuanya. Kerisauan sudah mulai dilenyapkan.
kembali masuk ke prinsip kebenaran dari jalan sejati. Kekosongan daripada kendaraan kecil adalah setelah para praktisi dari dua kendaraan berhasil memutuskan noda batin dari tiga kelompok alam, selanjutnya memasuki samadhi nyala api untuk membakar jasmani dan memusnahkan pikiran. Kembali pada tingkatan nirvana yang kosong, hening dan tak terkondisi, ini juga adalah tujuan akhir daripada para praktisi dua kendaraan. Sedangkan kekosongan daripada kendaraan besar adalah kekosongan yang murni, menakjubkan dan agung. Karena orang-orang dari dua kendaraan ini tidak menyukai untuk masuk ke tengah kerumunan orang. Hal yang ingin dilatihnya adalah agar bisa menyelesaikan pelatihan dalam kehidupan ini, agar tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Jadi mereka ingin membakar jasmani dan memusnahkan pikiran. Artinya adalah agar tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Mereka melatih diri dalam samadhi, tidak mau untuk datang kembali, tidak mau masuk ke dalam kerumunan masyarakat, sehingga mereka kembali pada tingkatan nirvana yang kosong, hening dan tak terkondisi. Mereka tidak berjuang untuk apapun. Begitulah mereka. Mereka tetap di tempat ini. Inilah tujuan akhir dari para praktisi dua kendaraan. Sebenarnya tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengajaran Sang Buddha, pelatihan diri yang seperti ini bukanlah yang paling akhir. Karena delusi bagaikan debu pasirnya belumlah terputuskan, sehingga Sang Buddha menginginkan mereka untuk masuk ke tengah masyarakat, yang merupakan dharma kekosongan sebenarnya dari kendaraan besar. Diharapkan agar mereka semua dapat mencapai kekosongan murni, menakjubkan dan agung, yakni adalah keberadaan yang menakjubkan dari dalam kekosongan. Selain itu juga masih harus melangkah lebih lanjut, yaitu berbalik dari kendaraan kecil dan mengarah ke kendaraan besar. Dari kendaraan menengah melanjut langkah sampai mencapai dharma kekosongan dari kendaraan besar. Jadi Manjusri berkata kepada Prasnakuta. Setelah Manjusri menuturkan penjelasan untuk Bodhisattva Prasnakuta seperti berikut ini. Demikianlah perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudera. Fenomena dari pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudera adalah seperti ini. Menyampaikan tentang manfaatnya. Artinya ketika dia menjelajahi samudera untuk menjalankan upaya pengajaran, mereka yang terbebaskan adalah demikian. Kalau belum dibuktikan tidaklah tahu dan tidak dapat ditunjukkan melalui kata-kata, itu sebabnya Manjusri terlebih dahulu menampakkan wujud keagungan dari berlaksa kebajikan pada para bodhisattva yang telah ditransformasi olehnya. Kemudian menerangkan kalau perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah dilakukannya adalah demikian. Demikianlah pengajaran dan transformasi yang telah dilakukan di dalam samudra. Walaupun para makhluk di dalam samudra sangatlah angkuh, namun dengan kebijaksanaannya, penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan dengan kesabaran dan waktu yang panjang, disertai kehati-hatian, terus berusaha untuk memberi pengajaran dan mentransformasikan mereka, termasuk juga prinsip kebenaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, harus dijelaskan kepada mereka sampai mereka paham. Inilah metode pengajaran dan transformasi di dalam samudra. Maka fenomena dari pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudra adalah seperti ini. Sebenarnya bukan hanya menjelaskan tentang prinsip kebenaran saja, tetapi mencakup masalah dan fenomena. Masalah dan prinsip harus berpadu, barulah dapat dimengerti. Berbicara tentang prinsip sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Masalah harus dipadukan dengan prinsip, dengan demikian barulah sempurna. Inilah metode bodhisattva masuk ke tengah orang banyak, sehingga dia menyampaikan tentang manfaatnya, menyampaikan bahwa di dalam samudra memerlukan waktu yang panjang untuk dapat memberikan pengajaran dan mentransformasi mereka, agar mereka dapat menerima ajaran ini dan memperoleh manfaat. Maka artinya ketika dia menjelajahi samudra untuk menjalankan upaya pengajaran, mereka yang terbebaskan adalah demikian. Tentang pergi ke dalam samudra untuk menjalankan upaya pengajaran.
Sebenarnya samudra yang disebutkan selain lautan samudra juga ada lautan manusia. Dimanapun juga tiada kapasitas yang tidak bisa dibimbing. Demikianlah jika memiliki metode. Kalau belum dibuktikan tidaklah tahu dan tidak dapat ditunjukkan melalui kata-kata. Bila kita tidak benar-benar menghayatinya, bagaimana mengatakannya? Sehingga di awal ada disebutkan tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Prinsip kebenaran ini tidak bisa disampaikan hanya dengan ucapan. Kita harus menyaksikannya sendiri. Kita yang harus memahaminya. Sekarang Bodhisattva Prasnakuta melihat yang muncul dari samudra, bunga teratai berdaun 1000 yang tak terhitung banyaknya. Dia melihatnya apakah bisa memahami dengan tuntas, hanya untuk membuktikan bahwa mereka telah memahaminya. Tapi dia tidak masuk ke dalam menghayatinya. Sebenarnya masih ada satu jarak lagi. Sehingga dikatakan, kalau belum dibuktikan tidaklah tahu dan tidak dapat ditunjukkan melalui kata-kata. Bila kita tidak benar-benar masuk ke dalam kondisi luar itu, tidak akan bisa memahaminya. Juga bukan ditampakkan dengan kata-kata. Demikian kita akan memahaminya. Kita akan mengetahuinya. Sehingga tidak dapat ditunjukkan melalui kata-kata. Bukan hanya dengan ucapan lalu akan sangat jelas. Prinsip kebenaran ini akan terlihat. Masih harus dengan tindakan nyata. Sehingga keyakinan, ikrar dan praktik sangat penting. Itu sebabnya Manjusri terlebih dahulu menampakkan wujud keagungan dari berlaksa kebajikan pada para bodhisattva yang telah ditransformasi olehnya. Begitu banyak bodhisattva yang datang membuktikan dari samudra muncul bunga teratai berdaun 1000. Ini ada wujud dan terlihat. Menampakkan wujud ini untuk terlihat olehnya. Melihat makhluk di dasar samudra juga satu persatu bodhisattva, agar kalian bisa melihatnya. Ini adalah kebijaksanaan dan kebajikan seluas lautan dari Manjusri. Ditampakkan supaya terlihat oleh Bodhisattva Prasnakuta. Bodhisattva yang telah dibimbing, para bodhisattva yang telah ditransformasi, juga adalah pengajaran dan transformasi. Juga yang telah ditransformasi. Pada dasar samudra adalah ikan, jenis udang. Tetapi wujud yang timbul keluar adalah satu persatu bodhisattva. Sehingga wujud keagungan dari berlaksa kebajikan demikian ditampakkannya untuk terlihat olehnya. Kemudian menerangkan kalau perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah dilakukannya adalah demikian. Menjelaskannya lagi kepada semua orang, cara pengajaran dan transformasi adalah demikian. Benar, cara pengajaran dan transformasi adalah demikian sederhana. Sebenarnya tidak mudah, memerlukan waktu yang sangat lama. Harus menggunakan kebijaksanaan dan moral kebajikan sendiri. Sehingga keteladanan, tindakan nyata, masuk ke tengah orang banyak. Tiada ketakutan di segala tempat. Masuk ke dalam, bersentuhan, menggugah dan membimbing. Bersumbangsi dan memberi manfaat. Dengan demikian baru bisa membimbing makhluk. Seperti yang sekarang kita lakukan di dunia. Adalah prinsip kebenaran yang sama. Sehingga kita mendengar Dharma, kita harus bersungguh-sungguh. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, bukan terlihat di langit. Terlihat di langit adalah suatu hayalan. Menunjukkan praktik kebajikan dari bodhisattva adalah satu gambaran. Sehingga kita di dunia perlu menggunakan atribut sejati, prinsip kebenaran sejati. Atribut sejati demikian masuk ke tengah orang banyak. Antara sesama manusia saling berinteraksi, saling menggugah dan membimbing. Ini yang baru kita benar-benar mau pelajari, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.